Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Faujiah dengan nomor NIM 1808106182. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya. Adapun judul proposal yang saya usung yaitu penerapan Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi terhadap hasil belajar siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Kasokandel. Baik, kita memasuki kepada bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana terdapat ada poin A yaitu latar belakang. Perlu kita ketahui bahwa berjalannya sebuah kegiatan belajar mengajar itu ditunjang oleh beberapa aspek atau beberapa faktor. Di antaranya bisa jadi dari faktor media pembelajaran yang digunakan, apakah menarik atau tidak, kemudian model pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan atau tidak, kemudian strategi atau teknik dalam pembelajarannya. Model pembelajaran memiliki andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa yang dimana ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran akan dicapai dengan penggunaan model yang sesuai dengan standar keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan model yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang bermacam-macam. Penggunaannya tergantung dari rumusan tujuan menurut Kustiani 2019. Selanjutnya yaitu melalui pembelajaran dengan model PBL ini diharapkan lebih efektif karena siswa akan belajar lebih aktif dalam berpikir dan memahami materi secara berkelompok sehingga siswa dapat lebih mudah menyerap materi pelajaran serta kematangan pemahaman terhadap jumlah materi pelajaran. Selain itu juga tentunya diharapkan dapat meningkatkan daya kreasi dan inovasi siswa sehingga dapat menumbuhkan semangat para siswa untuk berwirausaha dan life skill kecakapan hidup siswa dapat terlatih. Selanjutnya yaitu pada poin B, perumusan masalah. Pada perumusan masalah ini terdapat 4 poin. Pada poin yang A yaitu seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan model PBL pendekatan kewirausahaan dengan siswa yang tidak menggunakan model PBL pendekatan kewirausahaan pada pokok bioteknologi. Pada poin yang B yaitu seberapa besar peningkatan aspek psikomotor siswa pada pokok bahasan bioteknologi di kelas eksperimen. Pada poin yang C yaitu bagaimana penerapan PBL pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi. Dan yang poin ke D yaitu bagaimana respon siswa terhadap model PBL dengan pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi. Selanjutnya yaitu poin C terkait tujuan penelitian. Tujuan merupakan suatu arah dari suatu kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, diharapkan. Maka dari itu, kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan baik dan benar serta terstruktur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan model PBL dengan pendekatan kewirausahaan dan siswa yang tidak menggunakan model PBL pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi. 2. Untuk mengetahui peningkatan aspek psikomotor siswa pada pokok bahasan bioteknologi di kelas eksperimen. 3. Untuk mengetahui penerapan PBL pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi. 4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap model PBL pendekatan kewirausahaan pada pokok bahasan bioteknologi. Selanjutnya yaitu poin D terkait manfaat penelitian.
Penelitian ini memiliki manfaat yang diantaranya ada 4 poin. Yang poin pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan model PBL agar meningkatkan kreativitas siswa dalam mengikuti KBM kegiatan belajar mengajar. 2. Mendorong kepala sekolah untuk menyarankan kepada guru-guru di sekolahnya bahwa model PBL ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Pada poin yang ketiga yaitu siswa lebih mudah memahami melalui kecerdasan berpikir yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan aspek kognitif siswa yang terdiri dari pemahaman dan kemampuan secara optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah biologi. Yang keempat yaitu sebagai referensi ilmiah dan sebagai bahan acuan penelitian yang berikutnya tentang model pembelajaran PBL. Baik, selanjutnya yaitu pada poin E, kerangka pemikiran. Perlu kita ketahui bahwa interaksi siswa dengan lingkungannya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan yang ada di sekitarnya. Pengalaman atau mengalami sendiri mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam proses belajar. Kita tidak cukup hanya memberikan sebuah pengertian saja kepada siswa. Pada sebelah kanan di situ sudah ada bagan terkait kerangka pemikiran pada tahap yang awal yaitu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan model PBL dengan pendekatan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu penyelidikan autentik atau melakukan sebuah observasi. Dan setelah itu siswa membuat sebuah produk. Setelah siswa membuat sebuah produk, maka dianalisis produk tersebut atau sebuah analisis usaha. Nah, pada tahap akhir yaitu kita dapat melihat terkait hasil belajar siswa dengan pendekatan model PBL tersebut. Pada kerangka pemikiran ini, yang dimana guru dan siswa berperan di dalamnya. Selanjutnya yaitu pada poin F, hipotesis. Dengan melihat latar belakang dan manfaat penelitian penulis, dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. HA sama dengan terdapat peningkatan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Memasuki pada bab 2 yaitu tujuan pustaka. A. Model Problem Based Learning atau PBL. Perlu kita ketahui bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya yaitu ada buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lainnya. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam desain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai menurut Sutikno 2014. Nah, adapun ciri-ciri utama dari PBL yaitu ada 4 ciri-ciri, diantaranya model pembelajaran PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang pada implementasinya terdapat sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu siswa tidak hanya mendengarkan, mencatat, menghafal materi, tetapi siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencatat, mengolah data, dan membuat kesimpulan. 2. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Dan 4. Proses berpikir dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu, sedangkan empiris merupakan proses penyelesaian masalah yang didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Pada poin B yaitu kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship yang berarti suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar sumber daya
tenaga penggerak, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup menurut Ginting 2014. Secara epistemologi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Nah, kewirausahaan juga merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian dalam mengambil resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara sebuah usaha baru menurut Iskandar Wasidi 2011. Pada poin C, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tadinya dia tidak tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti, menjadi tahu. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Slameto bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya menurut Sanjaya 2016. D, yaitu materi bioteknologi. Bioteknologi ini berasal dari istilah Latin yaitu bio atau hidup, teknos teknologi atau penerapan, dan logos yaitu ilmu. Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Menurut European Federation of Biotechnology atau AFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa menurut Sanjaya 2016. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional ini seperti halnya keju, tapai, ubi, cilembut, yogurt, yang dimana dalam menghasilkan suatu barang atau jasanya ini dengan alat-alat yang sangat sederhana, kemudian mudah dicari juga terkait alat dan bahannya. Pada yang kedua yaitu bioteknologi modern, yang dimana untuk menghasilkan sebuah barang dan jasanya ini dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan sulit untuk kita temukan. Nah, adapun contoh dari bioteknologi modern ini yaitu ada cloning, bayi tabung, dan kultur jaringan atau lainnya. Baik, kita memasuki pada poin E, yaitu terkait penelitian terdahulu. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Amri 2013 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata siswa kelas eksperimen yang meningkat secara signifikan antara sebelum penerapan model PBL dan setelah penerapan model PBL. Kemudian adanya pengaruh model PBL terhadap hasil belajar pada materi bioteknologi siswa kelas 12 SMA Negeri 9 Makassar yang disebabkan oleh tahap-tahap yang dimiliki oleh PBL. Nah, tahap model PBL yang terdiri atas orientasi masalah kepada siswa, mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian membantu penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Nah, kelima tahap ini secara langsung membuat siswa merasa senang belajar dengan cara berkelompok, karena dengan cara belajar seperti ini, siswa dapat belajar bersama, saling memberikan ide, dan saling membantu satu sama lain jika ada siswa yang tidak mengerti. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian.
A. Tempat dan waktu penelitian. Untuk yang ke-1 yaitu terkait tempat. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kasokandel yang beralamat di Jalan Raya Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Untuk waktu penelitiannya yaitu pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2021. B. Yaitu kondisi umum wilayah penelitian. 1. Kondisi objektif wilayah penelitian. SMA Negeri 1 Kasokandel ini merupakan sekolah negeri yang terletak di Desa Kasokandel yang berdiri sejak tahun 1983. Nah, kelas 10 IPA dan IPS ini sama-sama terdiri dari 5 kelas. Kemudian kelas 11 IPA dan IPS ini terdiri dari masing-masingnya itu 6 kelas, dan kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS ini sama terdiri dari 6 kelas. Yang kelas IPA 6 kelas dan kelas IPS 6 kelas. Baik, selanjutnya yaitu terkait kondisi pembelajaran di lokasi penelitian. Nah, tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Kasokandel cukup memadai, yang dimana didukung oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah, belajar mengajar di SMA 1 Kasokandel juga cukup efektif karena sarana dan prasarana yang cukup menunjang serta laboratorium IPA yang sudah memadai terkait alat-alat praktikumnya. C. Yaitu langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Nah, sumber data yang saya dapatkan yaitu berupa data empirik dan data teoritik. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Secara keseluruhan, populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Kasokandel yang terdiri atas kelas 10, 11, dan 12. Kemudian secara proportif dipilih kelas 12 sebagai populasi target yang terdiri dari 6 kelas. Adapun pengambilan kelas 12 ini dikarenakan pokok bahasan bioteknologi diajarkan di kelas 12 ini. Nah, sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan kewirausahaan, dan kelas D sebanyak 30 siswa sebagai kelas kontrol yang diterapkan metode konvensional atau metode ceramah yang diselingi dengan observasi. Nah, maaf sebelumnya yang jadikan kelas eksperimen itu pada kelas 12 IPA A. Selanjutnya yaitu pada poin D terkait teknik pengumpulan data. Nah, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan 1. Tes tulis berupa isian soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua ini observasi, dan yang ketiga ini angket terkait keberhasilan dari penerapan metode pembelajaran PBL, model pembelajaran PBL ini. Nah, pada poin E yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model atau desain kelompok kontrol pasca beracak atau randomized pre-test post-test control group design. Nah, yang F, poin F yaitu teknis analisis data. Pada poin yang ke-1 yaitu ada uji instrumen tes yang terdiri dari uji validasi, uji reliabilitas, dan analisis butir soal. Yang kedua yaitu uji instrumen angket yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan observasi serta penilaian hasil belajar siswa. Pada poin G yaitu terkait prosedur penelitian. Teman-teman bisa lihat terkait bagan pada sebelah kanan. Di situ bagan terkait prosedur penelitian. Langkah pertama dalam penelitian yaitu melakukan studi pendahuluan, yaitu studi pustaka dan studi empirik melalui studi model PBL problem based learning, studi kewirausahaan, studi hasil belajar, dan studi pokok pembahasan. Sedangkan pada studi empirik dilakukan untuk mengetahui keadaan sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian.
Nah, setelah hal itu dilakukan, maka dilakukanlah analisis kurikulum, kemudian menyusun instrumen penelitian. Sebelum instrumen penelitian ini digunakan, maka lebih baiknya diuji cobakan terlebih dahulu, kemudian divalidasi oleh validator. Apabila ada kekurangan, maka instrumen tersebut akan direvisi oleh penelitinya. Nah, langkah selanjutnya adalah dilakukannya pengumpulan data berupa observasi, angket, dan tes. Setelah dilakukan pengambilan data, lalu data tersebut dianalisis, dan langkah yang terakhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan. Teman-teman bisa lihat terkait bagan prosedur penelitian pada sebelah kanan. Mungkin sekian pemaparan terkait presentasi dari isi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.